Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilah Manzis dengan NIM 2220045. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul, sehingga saya dapat membuat video ini dalam menjalankan tugas dari seorang guru atau seorang dosen agar kita bisa mendapatkan manfaat ilmu dan keberkahan ilmunya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan senantiasa kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Muhammad Nasruddin selaku kepada yang terhormat Bapak Muhammad Nasruddin selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bisnis plan saya tentang wirausaha dalam bentuk bakso goreng ajib. Langsung saja kita lanjut ke materinya. Dalam mengembangkan bisnis, kita pasti mempunyai misi dan visi. Visinya apa? Visinya ialah memberdayakan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing di era milenial atau era globalisasi. Dan visi yang kedua, menjadi insan, menjadi manusia yang berinovasi tinggi dan bertanggung jawab. Ya. Selain visi, kita juga mempunyai misi. Misi yang pertama yaitu menumbuhkan semangat jiwa dalam berwirausaha. Dan yang kedua, untuk membuka lapangan pekerjaan yang baru. Nah, dalam mengembangkan bisnis bakso goreng ini kita mempunyai sasaran-sasaran untuk dipasarkan ke tempat-tempat tertentu. Yang pertama yaitu ke tempat pasar tradisional. Yang kedua, kita sebarluaskan ke masyarakat atau mahasiswa IAIN Pekalongan. Yang ketiga, kita sebarkan juga ke kantin-kantin mahasiswa yang terdapat di IAIN Pekalongan atau kantin mahasiswa yang lainnya. Yang keempat, kita sebarkan juga di tempat kantin-kantin sekolah, entah itu sekolah SD, sekolah SMP ataupun sekolah aliyah. Selanjutnya kita sebarkan juga ke tempat-tempat warung yang terdekat di tempat yang kita singgahi. Dan yang terakhir, kita sebarkan juga bisnis dari bakso ajib ini ke tempat di mana orang yang selalu mengunjungi tempat-tempat hiburan atau tempat-tempat rekreasi. Kita lanjut. Dalam mengembangkan bisnis ini pastinya saya mempunyai tujuan. Tujuan yang pertama ialah menumbuhkan jiwa pemuda untuk semangat berwirausaha. Yang kedua, untuk membuka lapangan pekerjaan yang baru. Dan yang ketiga, untuk melatih kemandirian dalam berwirausaha di era milenial dan globalisasi. Nah, selanjutnya terdapat pengelompokan konsumen. Nah, pengelompokan konsumen ini terdapat dua. Yang pertama yaitu pelanggan tetap dan yang kedua yaitu pelanggan tidak tetap. Apa bedanya pelanggan tetap dan pelanggan tidak tetap? Pelanggan tetap ialah pelanggan yang setiap minggu atau setiap hari itu menyetok produk yang kita buat untuk diserahkan kepada pelanggan tersebut. Sedangkan pelanggan tidak tetap itu diibaratkan seperti anak-anak SD, anak-anak sekolah lah, yang jajannya itu tidak setiap hari,
gitu. Nah, dalam menjalankan bisnis pastinya harus ada proses produksi. Nah, di dalam proses produksi bisnis saya ini terdapat 3, yaitu bahan, alat, dan tenaga kerja. Pastinya dalam proses produksi kita harus mempunyai bahan-bahan untuk membuat produk. Bahan-bahannya apa saja? Bahan-bahannya ialah tepung tapioka, tepung terigu, daun jeruk, minyak goreng, dan bumbu-bumbu, serta dan pastinya ada baksonya. Alatnya itu kita hanya memerlukan cukup satu alat, satu buah. Iya benar. Di antara lainnya pisau, toples, timbangan, kompor gas, wajan, centong, plastik, tampah, dan talenan. Sebetulnya untuk membuka usaha yang bagus ini, seperti bakso goreng Ajib, itu tidak memerlukan tenaga kerja yang banyak. Cukup 2-3 orang atau 3-5 orang saja itu sudah cukup untuk membuka peluang usaha bakso goreng ini. Kita lanjut ke tahapan-tahapan proses membuat bakso goreng ini. Tahap yang pertama yaitu untuk membuat bakso goreng ini, pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu alat-alat dan bahan-bahannya tepat di depan kita. Tepat di depan kita ini sini. Setelah itu, mari kita memulai langkah awal. Tepat di depan kita itu apa saja alatnya? Seperti pisau, talenan, bakso, dan yang lainnya. Setelah itu, marilah kita memulai langkah awal, yakni memotong-motong bakso tersebut menjadi bentuk persegi panjang. Nah, kita lanjut ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua, setelah semua bakso sudah terbentuk persegi panjang, maka ambillah tampah dan letakkan bakso-bakso yang sudah terbentuk persegi panjang itu diletakkan di tampah tersebut. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk dijemur di tempat tampah tersebut selama 1 hari saja. Kenapa 1 hari? Saya juga nggak tahu kenapa 1 hari. Ya gitulah. Tahap yang ketiga, ambillah bakso yang sudah dijemur selama sehari. Setelah itu panaskanlah minyak goreng beberapa menit, lalu celupkanlah atau gorenglah semua bakso tersebut sampai benar-benar warnanya itu menjadi berubah warna coklat, warna kecoklatan. Nah, sebelum menggoreng, alangkah baiknya setelah menggoreng bakso itu dibarengkan dengan mencelupkan atau menggoreng daun jeruk. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk agar bakso tersebut memiliki aroma yang khas, aroma yang harum karena adanya daun jeruk tersebut. Tahap selanjutnya, tahap yang keempat. Kemudian ambil bakso yang telah tahap yang keempat yaitu setelah tahap yang ketiga pastinya itu sudah matang. Nah, kemudian ambillah bakso yang telah matang tadi, diberikan bumbu-bumbu penyedap seperti bumbu balado, bumbu jagung, atau bumbu cabai. Setelah itu masukkan ke dalam plastik kecil sekitar ukurannya 6x3 cm. Setelah semuanya sudah diwadahi ke dalam plastik. Setelah semuanya sudah diwadahilah ke dalam plastik tersebut. Tahap yang kelima, setelah semua sudah beres, bakso goreng siap dikonsumsi oleh konsumen. Dan tugas yang terakhir kita adalah menjualkan produk kita dan sebarkan ke warung-warung terdekat atau bisa juga menyebarkan melalui media sosial.
dikarenakan sekarang zamannya zaman teknologi, kita harus memanfaatkan media-media sosial untuk menyebarluaskan produk-produk yang kita buat tadi. Kapasitas produksi ini bisa juga produksi bakso ikan ini diproduksi setiap hari dalam sekali. Dalam sekali produksi kami membutuhkan 5 sampai 10 kg bakso ayam ataupun sapi ataupun boleh ikan. Tepung, terigu, sagu, daun jeruk serta menghabiskan beberapa liter minyak goreng. Nah, dalam membuat suatu produk kita harus membutuhkan modal. Modal apa saja? Ya, yang pertama itu modal bahan-bahan baku. Yang kedua itu modal peralatan. Ya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda semua. Tolong dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.